Selamat pagi, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ini adalah sebuah bahan untuk eh, writing for academic research atau writing for academic ya. Saya kurang tahu nih, nama mata kuliahnya apa ya aslinya. Ya, dalam pertemuan ke-13 itu di sini disebutkan citing sources dan besok adalah citing sources 2. Ya, reference ya. Reference in data, satunya lagi adalah teknik. Oke, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Saya akan saya saya akan membahas kedua ini dalam waktu kurang dari 10 menit mungkin, jadi semoga ini cepat. Mohon maaf kalau misalkan suaranya kurang baik. Nah, kita akan memulai dengan citing source nomor 1 dan citing source nanti yang nomor 2 ya. Nah, pertama adalah bagaimana kita memahami dulu apa yang disebut dengan mengutip. Nah, ini saya menggunakan buku panduan skripsi dari UMN. Kayaknya UPN juga punya. Kita cari buku panduan skripsi UMN, coba panduan skripsi UPN ada nggak ya? UPN VJ ya. Oke, ini juga ada. Kalian bisa lihat cara menyitirnya seperti apa. Tapi ini ada masalah ya. Ya, tetapi banyak mahasiswa yang selalu mengalami atau melakukan kesalahan ya dalam pengutipan ini. Nah, pengutipan ini juga ada dua istilahnya. Saya biasanya saya di kalau panduan, kalau di kampus lain itu seperti di IPB disebutnya panduan karya ilmiah, karya ilmiah IPB. Ini PPKI sama juga. Nah, pedoman ya, ini dia pedoman penulisan skripsi. Coba kita lihat. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini juga ya. Tahun berapa nih? PPKI ya, pedoman penulisan. Baik, kita bisa lihat. Ini ya 2021. Kalau ini edisi keempat ya, ini tahun 2019 kalau nggak salah, edisi keempat. Nah, kita bisa lihat misalkan masing-masing apa sih sebenarnya yang mereka bicarakan dengan penyitiran ini ya, sitir penyitiran ya. Jadi pengutipan itu ada istilahnya, ada banyak. Jadi ada kutip, ada sitasi, ada sitir. Nah, sitir itu sitasi ya. Sitir itu adalah sitasi yang mana pada intinya saja ya ketiganya ini. Tetapi kalau kutipan kita mengambil untuk tulisan kutipan. Oke, ini dia nih ya, kutipan. Baik, kita sudah ada nih. Oke, jadi begini, kalau kutipan ya, kutipnya dia kutipan tidak langsung ya. Oke, kutipan langsung. Nah ya, ini penulis disebutkan dalam kalimat, Oke, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung panjang. Oke, jadi ada 3 jenis kalau yang UPN ya. Kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang, dan kutipan langsung pendeknya ada 2 jenis, dan kutipan langsung panjangnya juga ada 2 jenis. Nah, kutipan itu pada intinya adalah kutipan yang disebutkan langsung ya, seperti ini, masuk ke dalam dan kemudian disebutkan ini dari mana. Ini juga kutipan tidak disebutkan tapi
disebutkan di atas seperti ini. Atau penulisan kutipan, wah ini seperti ini, ada banyak sebenarnya kutipan-kutipan ya. Oke, tidak ada menulis. Nah, oke. Nah, kalau misalkan eh, kalau kutipan dari seorang informan gimana? Saya kira seperti ini juga ya, sama. Kalau misalkan di ini, coba sitir atau kutip, coba kutip. Kutip ada banyak. Kutipan ya sama aja ya. Kutipan langsung, tidak langsung, kuncian dalam 30. Kita coba aja langsung ke lokasinya nih. Baik. Oke, kutipan langsung ya, menyatakan ya seperti itu sama ya. Apa sih sebenarnya kutipan? Kutipan itu adalah eh, suatu informasi yang didapatkan dari eh, eh, karya ilmiah ya, seperti jurnal atau buku ya, dan langsung ditaruh langsung di sini ya. Dan itu mengacu kepada seorang nama kan ya, seperti itu. Contohnya ini ya, saya akan menulis misalkan eh, bahwa konsep sosioteknik ya, adalah bagaimana teknologi ini dibentuk dari interaksi sosial, dan kemudian saya mau masukkan kutipannya di terakhir ini. Nah, ini adalah disebut dengan kutipan tidak langsung dan disebutkan namanya. Oke. Kalau di UPN disebutkan seperti ini, dan kemudian ini ya, kayak merujuk sitasi karya orang lain ya, seperti yang dikitikan ya, dan itu menggunakan namanya APA setelah menyebutkan dan kemudian ditaruh namanya. Kalau PN menggunakan uh, itu ya, kutipan langsung, oh ya ini langsung, oke, seperti ini, dan kemudian diberikan di belakangnya. Nah, kita langsung kasih saja misalkan Canggo 2019 seperti ini. Ini adalah kutipan uh, kutipan tidak langsung ini ya. Ya, tidak langsung. Tapi kalau kutipan langsung, kita akan menulisnya Canggo 2019 mengatakan bahwa konsep sosioteknik itu munculnya teknologi dari lain, seperti ini. Ini kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Jadi kita lihat. Coba benar tidak? Kutipan langsung. Ya, betul. Jadi memang ya, ini kutipan tidak langsung ya. Contoh sekarang satu penulis menurut Ribel 19 karya tulis, nah ya. Jadi ini kutipan tidak langsung, itu namanya biasanya di depan. Nah, gaya gaya penulisan seperti ini adalah sebenarnya gaya sitiran namanya ya. Kalau misalkan satu penulis seperti ini, kalau misalkan ada dua penulis, itu akan ditulis misalkan Canggo dan Chimera, misalkan Canggo Pena 12 seperti ini kalau dua penulis. Tetapi kalau misalkan lebih dari dua penulis, itu menggunakan Canggo at titik out titik seperti ini, 2019 seperti ini. Jadi penulisannya seperti itu ya, antara yang langsung dan tidak langsung. Nah, ini boleh saja menggunakan seperti ini, tetapi ada
suatu ini ya, ada suatu peraturan bahwa kutipan langsung ya itu tidak boleh dilakukan di awal. Jadi harus kutipan tidak langsung dulu, setelah disebutkan baru kutipan tidak langsung. Jadi tidak boleh menggunakan inilah tidak boleh langsung menggunakan kutipan tidak langsung. Ada peraturan seperti itu. Nah, tinggal kitanya aja mengacu kepada yang tadi saya katakan ya, buku panduannya seperti apa gitu. Jadi ini sangat penting untuk dipahami. Nah, sekarang yang kedua adalah tekniknya. Nah, tekniknya itu ada banyak ya. Ini menggunakan software namanya Mendeley. Jadi saya memasukkan semua rumusan di sini, dan nanti caranya kamu install, dan kemudian ada dua, Mendeley desktop yang harus diinstal, dan kemudian yang harus diinstal kedua adalah pluginnya di ini ya, di Word. Jadi nanti nongkolnya ada di sini nih. Nah, sekarang selain Mendeley ada tidak yang lain? Ada banyak ya. Ada EndNote, ada Zotero, dan ini semuanya tidak berbayar. Kamu bisa download. Ada Zotero, yang berbayarnya itu adalah EndNote Clarivate. Ya, dari EndNote Clarivate. Kalau EndNote Clarivate ini berbayar. Ini nah, pada intinya sama aja ya untuk memasukkan bibliografi. Kamu juga silahkan ke EndNote, dan bahkan mereka bisa saling memfill. Jadi kalau misalkan kamu punya di Mendeley, kamu bisa import ke Zotero, dan Zotero bisa import ke Clarivate dan sebagainya. Nah, sekarang ketika kamu menulis di sini ya, setiran seperti ini ya, misalkan sosioteknik, sosiotekno adalah konsep yang ditemukan pada seluruh lapisan kelompok sosial. Nah, yang lakukan kamu menggunakan di sini sebut insert citation, dan itu langsung keluar di sini, dan kita bisa cari ya sosioteknonya yang mana gitu. Nah, ini di sini ada mestinya yang mana dia mengatakan. Saya akan menggunakan C. Abrigo ya, Socio-Economic Development and Technology. Ketika diklik seperti ini dan kemudian oke, itu langsung muncul di belakang kalimat Abrigo 2017. Ya. Dan bahkan misalkan ada sesuatu yang sifatnya sama ya, yang tadi ya, sosiotekno adalah jangan gitu ya. Maksudnya kita coba cari cara penulisan yang lain. Pemahaman sosiotekno didasari oleh kompetensi teknis dalam bidang kerja. Nah, kemudian kamu klik lagi di sini competence. Nah, ini ya, ini socio-economic status, tapi nanti ada kok sosioteknonya. Kita klik ini. Kalau misalkan search for other national, terus kita bisa gunakan lagi. Misalkan kita bisa tadi masukinnya Abrigo juga, kita bisa masukin Avgero ICT40. Nanti jadi keluar jadi dua, Abrigo 2012 sama Tondor et al 2019. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada satu, cuma tulis satu. Kalau misalkan dua, seperti ini. Nah, Mendeley hanya bisa digunakan dengan kutipan yang tidak langsung seperti ini. Kalau ini dia tidak mencatat ya. Jadi makanya ada baiknya sebelum menggunakan ini harus menggunakan ini dulu. Seperti itu. Kenapa peraturan itu muncul. Ya, jadi kamu silahkan
pencet di sini ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai misalkan ya, dan ini caranya kamu tulis daftar pustaka seperti ini ya, dan kemudian kamu klik insert bibliografi, itu langsung otomatis keluar semuanya yang kamu tulis di atas ya. Afrigo, Tondur ya. Nah ini Canggu sebenarnya saya karang aja, jadi tidak ada, dia tidak masuk ya. Atau memang ada Canggu cuman tidak saya gunakan teknik seperti tadi, agak beda ya. Kalau yang tadi saya tulis itu klik, cuman ngeklik di situ, tapi kalau ini diklik dia udah HTML tuh, seperti itu. Mereka langsung muncul di bawah dan termasuk doi-nya juga termasuk di bawah. Ya. Ya, jadi catatannya adalah selalu perhatikan kutipan, sitasi dan sitiran, dan itu ada gayanya, ada banyak. Gaya yang kita gunakan adalah APA seperti mana ya, citation style. Ya, kita APA, American Psychology Association of the Fourth Edition. Ada banyak cara penulisan yang lain, tapi rata-rata semuanya menggunakan APA. Kamu bisa lihat di sini dia mengatakan menggunakan APA langsung. Jadi kamu bisa lihat ya. Jadi rata-rata memang, nah ini juga tulisannya gayanya APA. APA, semuanya APA. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan ya. Minggu depan tetap kita masuk, tapi kita bahas teknis-teknis lain, yaitu adalah tugas kelompok kalian. Semoga ini bisa bermanfaat dalam penulisan artikel kalian, akademik kalian. Sampai jumpa minggu depan.